Ini semua sengaja diperibet karena emang kalau ditemukan pelakunya siapa bisa merugikan banyak pihak. Oke, Pak Yuspar, ini saya mau tanya aja sebagai host Unofficial Indonesia dan rakyat, saya mau nanya. Kalau Komnas HAM nggak sanggup, menurut Bapak ada instansi lembaga lain yang bisa turut membantu mereka nggak untuk mencari bukti-bukti ini? Nah, kewenangannya cuma itu. Kewenangan Di Komnas HAM? undang-undang itu ya Komnas HAM dengan kejaksaan secara Oh. yuridis ya. Ya. Tapi kalau penyelesaiannya melalui yuridis, secara yuridis. Kalau secara yuridis memang pelaksanaannya Komnas HAM. Oke, berarti Pak Fritz mungkin ada tanggapan dulu, Pak. Maksud saya begini. Oke. Saya kiranya petunjuk kami itu tidak dipenuhi oleh Komnas HAM, tidak dipenuhi, berarti ini tidak terpenuhi unsur, berarti ini bukan masuk pelanggaran HAM berat. Misalnya pelanggaran HAM biasa, kayak kasus, contohnya saya contohkan ya, kasus dukun santet misalnya, atau itu semuanya telah disidangkan di pengadilan umum semua. Jadi kalau contohkan lagi kasusnya Paniai misalnya, apakah itu pembunuhannya itu ada perintah dari komando atau organisasinya? Apakah dalam keadaan terdesak atau apa dia membunuh? Tapi dengan kasus posisinya saya sampaikan tadi itu bisa dicerna sebenarnya apa itu masuk pelanggaran HAM berat atau tidak. Kalau seandainya tidak terpenuhi petunjuk dan pelanggaran HAM berat, penyelidik Komnas HAM bisa memberikan atau meneruskan ke pengadilan militer atau pengadilan umum. Oke, berarti itu Pak Yuspar, mohon maaf motong nih. Berarti kalau ini adalah kesalahan atau kelalaian di lapangan, itu tidak bisa dianggap ini HAM berat. Kelalaian di lapangan ini kita lihat dulu. Kelalaian lapangan ini apakah ada perintah dari pimpinan atau organisasi atau memang struktur dan masif istilahnya. Itu yang pelanggaran HAM berat. Oke Pak, kalau begitu saya langsung lempar aja ke Pak Fritz nih. Pak Fritz pasti ada tanggapan untuk ini semua. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari Direktur HAM berat ya, Pak Dr. Yuspar. Memang kalau kita membaca pasal 19 itu kewenangan penyelidikan itu ada di Komnas HAM. Tapi tentu kita masih bisa menukik lebih jauh pada pasal 21 tentang kewenangan penyelidikan. Itu. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Yuspar, saya tidak ingin masuk pada substansi kasusnya ya. Baik. Tapi saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yuspar. Kita tidak bicara substansi kasus karena masih dalam proses penyelidikan, dalam upaya ditingkatkan ke proses penyidikan. Nah, tetapi kalau kita menukik pada pasal 19, nah sehingga perdebatan di hukum acara pidananya adalah perdebatan soal bukti formil dan bukti material. Ya. Nah, tim Komnas HAM itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yuspar tadi, kita masih memiliki keterbatasan pada upaya paksa atau kewenangan diskresi itu tidak dimiliki oleh Komnas HAM. Kewenangan diskresi itu akan dimiliki ketika kemudian harus ada izin lagi di Kejaksaan Agung. Karena itu memang untuk 3 kasus ini tentu Presiden juga telah memanggil para pihak untuk duduk bicara, sehingga untuk memperdebatkan ini secara terbuka itu dari segi etika, saya pikir mungkin tidak akan kita bicara substansinya. Nah, karena itu memang perlu ada teknis hukumnya. Kita bicara teknis hukum, mungkin perlu ada pertemuan lebih lanjut antara Komnas HAM sebagai tim ad hoc yang melaksanakan fungsi penyelidikan dengan tentu di tempatnya Pak
Yuspar itu menjadi penting untuk kita melakukan semacam gelar terbatas untuk kemudian melihat upaya lebih lanjut itu jauh lebih strategis. Nah, tetapi yang terpenting di sini adalah teknis hukum itu harus bisa dicari terobosannya. Nah, tentu dengan mengacu kepada undang-undang hukum acara. Jadi sekali lagi kalau tadi Pak Yus menyebutkan pasal 19, memang itu menyebutkan untuk Komnas HAM, tim ad hoc Komnas HAM. Tapi di pasal 21 sebenarnya kekurangan-kekurangan yang ada di tim penyelidikan itu bisa dilengkapi oleh tim penyidik. Kita harap teknisnya. Jadi mungkin secara teknis kalau pasca pertemuan webinar ini, kalau Pak Yus itu bisa mengundang Komnas HAM untuk kita melakukan pertemuan dalam istilah tanda kutip ya, istilah gelar terbatas untuk kemudian mendiskusikan secara teknis itu mungkin jauh lebih baik untuk menyelesaikan. Kenapa? Itu negara yang menjadi terpojok karena ada 2 lembaga negara yang tidak bisa menyelesaikan. Dan dalam konteks kasus hak asasi manusia, itu intervensi internasional dalam mekanisme hak asasi manusia itu terus menjadi perdebatan, dan yang terpojok itu negara. Saya pikir itu. Terima kasih Bung Jo. Ya, terima kasih Pak Fritz.